Kemudian dari sisi pengembangan sektor keuangan yang kami lihat atau fokus di sini adalah mulai diperkenalkannya suatu lembaga trustee, yaitu Badan Pengelola Aset Perwalian. Hal ini menarik karena trustee, konsep trustee ini merupakan konsep dari yang biasa dipakai di negara-negara common law. Beda dengan konsep trustee atau wali amanat yang ada di Indonesia yang selama ini berjalan, karena kalau kita lihat dari kriterianya benar-benar ini seperti mengadop dari konsep trustee di negara-negara common law tersebut. Iya, kami sebagai salah satu profesi penunjang, khususnya di pasar modal, memiliki fungsi yang sangat penting bagi proses IPO. Karena kami di sini berfungsi untuk mewakili kepentingan dari investor dalam hal bahwa kami diwajibkan untuk memberikan informasi yang kredibel, independen maupun yang fair terhadap aspek hukum dari calon emiten, sehingga dengan demikian calon investor juga memiliki keyakinan untuk melakukan investasi pada calon emiten tersebut. Kalau dari sisi proses IPO-nya, karena memang industri ini sudah secara regulasi memang sudah diatur, artinya bahwa secara proses tidak terlalu jauh beda, bahwa kita harus melakukan pemeriksaan hukum secara secara baik. Itu juga tetap harus dilakukan walaupun dalam kondisi pandemi pada saat 2021 atau pada saat 2020 gitu. Tapi tetap hal itu dilakukan walaupun dilakukan secara virtual gitu. Tetapi memang pada tahun 2022 sudah mulai dilakukan pemeriksaan dilakukan secara hybrid ke tempat calon emiten, karena memang ada beberapa industri yang kita juga diharapkan dapat melakukan site visit sehingga mengetahui kondisi dari calon emiten tersebut. Selanjutnya mungkin dari sisi sektor, memang dari tahun sebelum tahun 2022 IPO didominasi oleh sektor teknologi, namun juga 2022 juga masih tetap didominasi oleh sektor teknologi, yang mungkin perbedaannya dari sebelum pandemi sampai sekarang adalah mungkin size dari emisinya juga sangat artinya tidak terlalu banyak juga emisi yang lebih dari 1 triliun, rata-rata di bawah 500 miliar emisinya. Namun itu juga tetap tidak mengurangi proses IPO yang harus dijalankan atau harus dilakukan khususnya oleh konsultan hukum. Kemudian dari sisi sektor, kita juga melihat dengan adanya Undang-Undang P2SK yang sudah diterbitkan di tahun ini, di situ juga dinyatakan bahwa BPR sudah bisa melakukan IPO. Jadi mudah-mudahan kita menunggu peraturan POJK-nya mengenai implementasinya seperti apa. BPR itu dapat melakukan IPO. Kemudian Undang-Undang P2SK ini juga mengatur mengenai penguatan maupun pengembangan dari sektor keuangan, penguatan dari sisi kelembagaan juga diatur dalam Undang-Undang P2SK ini. Kemudian juga pengembangan sektor keuangan, khususnya kami
juga melihat bahwa diperkenalkannya suatu badan pengelola aset perwalian atau disebut trustee, bahwa trustee ini tidak sama dengan konsep wali amanat yang selama ini sudah berjalan. Ya, kami melihat mereview bahwa Undang-Undang P2SK ini memiliki tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan. Perkuatan dilakukan dengan perkuatan kelembagaan dari LPS, kemudian OJK, seperti itu. Bahwa nanti juga akan ada badan supervisi dari OJK. Kemudian dari sisi pengembangan sektor keuangan yang kami lihat atau fokus di sini adalah mulai diperkenalkannya suatu lembaga trustee, yaitu Badan Pengelola Aset Perwalian. Di situ di bab mengenai pengembangan pasar keuangan atau financial market, di mana diharapkan dari situ dana-dana yang dimiliki oleh private atau orang-orang private itu dapat disalurkan secara benar. Hal ini menarik karena trustee, konsep trustee ini merupakan konsep dari yang biasa dipakai di negara-negara common law seperti Inggris maupun US, seperti itu. Jadi beda dengan konsep trustee atau wali amanat yang ada di Indonesia yang selama ini berjalan, karena kalau kita lihat dari kriterianya benar-benar ini seperti mengadop dari konsep trustee di negara-negara common law tersebut. Iya, karena trustee ini merupakan suatu lembaga yang baru. Trustee ini bukan seperti trust yang selama ini kita kenal melalui misalkan wali amanat, bahwa trustee ini memiliki kewenangan untuk mengelola aset dari pihak ketiga lain yang diserahkan kepada dia, sehingga beberapa poin yang harus diperhatikan dalam implementasi peraturan ini mengenai trust khususnya adalah pertama mengenai kompetensi dari trustee-nya, karena trustee ini dapat dilakukan oleh suatu badan hukum maupun individual. Yang menariknya adalah apabila hal ini dilakukan secara individual, seperti apa kompetensi yang harus dimiliki oleh individual tersebut? Apakah harus disamakan dengan penasihat investasi yang selama ini ada, atau seperti apa? Ataukah memang ada kewajiban untuk individual ini maupun badan hukum dalam bentuk trustee ini melakukan kerjasama dengan pihak manajer investasi yang sudah ada sekarang? Kemudian yang kedua adalah mengenai pihak pengguna dari jasa trust ini. Apakah nantinya trust ini dapat hanya digunakan oleh pihak Indonesia saja, WNI maupun entitas Indonesia, atau dapat juga digunakan oleh pihak asing, gitu ya. Konsekuensinya adalah pada saat trust ini digunakan oleh pihak asing, nah maka karena legal owner dari aset yang akan dikelola atau diinvestasikan ini dimiliki oleh trust dapat dianggap sebagai Indonesian participant. Walaupun di belakangnya sebenarnya ada pihak asing di situ sebagai beneficiary. Nah, apakah itu dapat digunakan atau disalahgunakan oleh pihak asing untuk melakukan investasi atau kepemilikan pada perusahaan yang sebenarnya tidak boleh dimiliki oleh asing atau memiliki keterbatasan kepemilikan asing, seperti itu. Nah, kemudian juga poin ketiga yang harus dilakukan adalah mengenai jenis-jenis trustnya tersebut, apakah diadopt sama seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara di common law, irrevocable atau testamentary trust maupun misalkan charity trust, seperti itu, atau kita bebaskan saja sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, seperti itu. Kemudian juga poin ke-5 mengenai investasi, poin ke-4 mengenai kerahasiaan.
karena di undang-undang ini pihak trustee itu berkewajiban untuk merahasiakan mengenai trust ini, perjanjiannya maupun para pihaknya. Sejauh mana pihak trustee ini harus melakukan kerahasiaan dalam kaitannya misalkan keterbukaan yang harus dilakukan dalam pasar modal atau dalam proses IPO, siapa pihak beneficiary owner-nya, sehingga dapat ditentukan pihak pengendali dari suatu perusahaan terbuka, apakah hanya terhenti di trust atau dapat ditembus menjadi beneficiary owner-nya sebagai pihak pengendali, seperti itu. Kemudian juga yang poin kelima mengenai jenis investasi atau pengelolaan asetnya, apakah suatu trustee dapat diberikan kebebasan untuk melakukan atau pengelolaan aset trust ini sesuai dengan perjanjian trust, atau ada pembatasan atau ada pengaturan seperti halnya dalam bidang asuransi, dana pensiun, seperti itu harus dilakukan, atau investasinya hanya boleh dilakukan misalkan pada pasar modal atau dalam private company, itu juga investasi bisa dilakukan atau seperti apa, itu juga yang wajib diatur sehingga si pengguna trust ini juga memiliki suatu keyakinan maupun keamanan atas bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak trustee itu pengelolaan yang dilakukan secara baik. Kemudian juga dari sisi yang terakhir, yang keenam, mengenai dari sisi perpajakan. Kita tahu bahwa trust ini dilakukan dengan awal yaitu penyerahan dari aset kepada trustee. Penyerahan ini memiliki konsekuensi bahwa pihak trustee akan menjadi legal owner, bahwa dia secara hukum tercatat sebagai pemilik dari aset tersebut. Dengan adanya penyerahan ini artinya ada peralihan dari kepemilikan. Apakah hal ini merupakan subjek dari tax atau tidak? Kemudian juga pada saat trust berakhir di mana asetnya akan dikembalikan oleh pihak trustee kepada pihak settler atau si penyerah barang, apakah hal itu juga merupakan subjek dari tax? Nah, itu juga hal-hal tersebut yang harusnya sih sudah akan dipikirkan maupun ada dalam peraturan pelaksanaannya. Iya, pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama tim yang baik di kantor kami, khususnya tim capital market maupun support dari seluruh partner yang ada di Dentons HPRP, dan juga kepercayaan dari klien-klien yang sudah menggunakan jasa hukum kami. Dan untuk itu kami juga dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada klien-klien kami, khususnya kepada hukum online yang sudah menyelenggarakan ajang ini. Kami sangat apresiasi karena hal ini juga dapat memotivasi kami untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Thank you.